Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan di dalam video ini mengenai konseling kelompok teknik ego state untuk konseli yang menderita trauma. Di dalam anggotanya ada saya sendiri yaitu Ladis Inawati dan ada juga Kak Zulfi Ismatul Maula. Nah, kita mulai ya di materi yang pertama yaitu ada pengertian ego state. Apa sih teknik ego state itu? Nah, teknik ego state itu adalah konseling traumatik yang menggunakan ego state terapi adalah model konseling yang menyembuhkan pengalaman traumatis seseorang melalui proses ekspresi pelepasan dan penanganan ego state yang terluka. Kemudian untuk tujuan dari teknik ego state sendiri yaitu menemukan ego state yang terluka atau faded, kemudian memfasilitasi proses pelepasan emosi negatif dan ekspresi, setelah itu mencari ego state lain yang dapat membantu dan melindungi ego state yang terluka. Macam-macam ego state dan contohnya. Dalam ego state terdapat 3 macam untuk mengklasifikasinya. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu ana atau chill ego state, yaitu perilaku, perasaan, dan pikiran yang berulang sejak masa anak-anak. Keadaan ego anak ini bisa terbawa hingga usia dewasa akibat peristiwa atau kejadian yang sebelumnya pernah dialami secara berulang-ulang. Contohnya ketika seseorang saat waktu kecil merespon ketika dirinya dimarahi oleh orang tua akibat melakukan kesalahan. Yang kedua, dewasa atau adult ego state, yaitu perilaku, perasaan, dan pikiran yang merupakan respon langsung terhadap peristiwa yang dialami saat ini dan berorientasi pada realita. Contohnya ketika sedang mengalami suatu masalah di tempat kerja, secara spontan perilaku, perasaan, dan pikiran akan merespon dengan cepat apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, orang tua atau parent ego state, yaitu perilaku, perasaan, dan pikiran yang ditiru dari figur atau seseorang tua selama mereka mengasuh. Contohnya, ketika bagaimana seorang melakukan kegiatan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang tuanya sejak dulu. Misalnya, bagaimana cara menyiapkan makanan, cara menanggapi orang, cara berjabat tangan, dan lainnya. Kemudian, di sini disebutkan beberapa manfaat ketika seseorang memahami tentang ego state. Berikut informasinya. Yang pertama, pengembangan diri, menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain, kesadaran diri, dan mencegah masalah diri. Dasar-dasar ego state terapi. Kepribadian bukan merupakan satu kesatuan meskipun kelihatannya sama, akan tetapi kepribadian terpisah, bermacam-macam, dan memiliki tujuan yang berbeda. Istilah ego state memang bukanlah yang pertama kali karena istilah ego pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh pakar psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Konsep psikoanalisis menjelaskan bahwa dinamika kepribadian individu terdiri dari 3 komponen, yakni ID, ego, dan superego. Tetapi konsep ego state berbeda dengan ego dan superego yang ada dalam psikoanalisis. Konsep ego state terapi, jumlah ego state tidak terhitung karena ego state merupakan bagian dari kepribadian yang memiliki kondisi perasaan yang setara, logika, keterampilan, dan terus berkembang. Dalam proses terapinya, seringkali menggunakan kondisi hipnosis sehingga memungkinkan untuk membagi ego state yang terluka dengan ego state yang lainnya. Kondisi hipnosis yang sangat direkomendasikan dalam ego state terapi. Kemudian masuk ke tahapan dari teknik ego state. Yang pertama, mengakses ego state. Kemudian yang kedua, regresi dengan teknik reintentions breeding. Kemudian yang ketiga, proses ekspresi terhadap ego state yang negatif yang memunculkan pengalaman traumatis. Kemudian yang keempat, melakukan removal atau pelepasan. Dan yang terakhir yaitu proses relief atau penanganan. Peran konselor dalam penggunaan teknik ego state terhadap konseli traumatik.
Peran konselor dalam menggunakan teknik ego state terapi terhadap konseli traumatik sangat penting dan strategi. Ego state terapi adalah pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh John dan Helen Watkins dan digunakan untuk mengakses serta menyembuhkan bagian-bagian diri yang terfragmentasi akibat trauma. Berikut adalah beberapa peran konselor dalam penggunaan teknik ego state terhadap konseli traumatik. Yang pertama, mengidentifikasi ego state yang terluka. Konselor di sini membantu konseli mengenali bagian-bagian diri yang mengalami luka atau trauma, seperti anak yang ketakutan, remaja pemberontak, atau pelindung yang marah. Yang kedua, membangun rasa aman. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan suportif agar konseli merasa nyaman untuk mengakses dan mengeksplorasi ego state yang menyimpan memori traumatis. Yang ketiga, fasilitasi dialog internal. Konselor memediasi komunikasi antar ego state yang memungkinkan mereka untuk saling mengerti dan mengintegrasikan pengalaman traumatik ke dalam kesadaran utama dengan lebih sehat. Yang keempat, validasi dan reparenting. Konselor memberikan validasi emosional kepada ego state yang terluka, seringkali bertindak sebagai figur yang mendukung dan memberikan reparenting atau pengasuhan ulang secara psikologis. Yang kelima, pemrosesan trauma. Melalui teknik ini, konselor membantu ego state memproses pengalaman traumatis dengan aman dan terkendali. Seringkali menggunakan metode seperti visualisasi, hipnosis ringan, atau teknik grounding. Yang keenam, mendorong integrasi. Tujuan akhir konselor adalah membantu mengintegrasikan ego state yang terpisah menjadi bagian utuh dari kepribadian konseli, sehingga konseli bisa lebih stabil secara emosional dan berfungsi optimal. Yang ketujuh, mengurangi gejala disolasi. Pada kasus trauma berat, konselor menggunakan teknik ini untuk mengurangi gejala disosiasi seperti amnesia, depersonalisasi, dengan mengedukasi konseli bahwa bagian-bagian dirinya aman untuk dikenali dan diterima. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.